belajar mengenai nasional. Oke. Sebelum itu, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa. Jadi, dan nasional pengertian manfaat dari pendapatan nasional, terus kita menghitung pendapatan nasionalnya, terus kita bahas tentang gross national product dan gross domestic product, terus sama juga aspek-aspek lainnya, itu terakhir kita bahas distribusi pendapatan nasionalnya. Oh, suaranya kurang kencang. Tes. Oke. Nah, jadi pendapatan nasional ini itu adalah keseluruhan barang serta jasa yang dihasilkan oleh satu negara dalam periodenya biasanya kita pakai 1 tahun. Nah, terus manfaat menghitung itu apa sih? Kenapa sih kita harus belajar pendapatan nasional? Jadi, manfaatnya ini pertama buat membandingkan kemajuan ekonomi dari waktu ke waktu. Jadi dari tahun kemarin sama tahun ini, kita ekonominya meningkat atau enggak ya? Itu kita bisa lihat dari menghitung pendapatan nasional. Kita bisa mengetahui struktur perekonomian. Jadi, kan setiap negara ini sektor usahanya macam-macam kan? Nah, itu nanti dilihat yang banyak menyumbang ke dalam pendapatan nasional itu siapa? Oh, ternyata kita tuh dominan di perekonomian antar negara. Bisa kita bandingin sama Amerika, bisa kita bandingin juga sama Malaysia yang sebelah. Atau kita bisa bandingin per nah, terus pemerintah kita tahu kan merumuskan kebijakannya. Kalau misalnya pendapatan nasionalnya lagi bagus, dia kudu ngapain? Kalau misalnya perekonomiannya lagi bagus, pemerintah lagi ngapain? Nah, itu simpel lah ya, tentang pengertian serta manfaat dari si pendapatan nasionalnya. Sekarang kita bahas bagaimana sih kita menghitungnya pendapatan nasional itu. Jadi, hitung pendapatan nasionalnya ada 3 caranya. Pertama, pendekatan income. Nih, yang atas ini maksudnya apa? Pendekatan income itu dia menjumlahkan seluruh balas jasa atas faktor produksi. Jadi kalau misalnya kalian tahu yang namanya diagram kegiatan ekonomi, nah itu semua yang didapatkan oleh rumah tangga konsumen. Ini masuk ke dalam pendekatan income. Rumusnya gampang, cuma sewa, ditambah upah, ditambah bunga, ditambah laba. Ini yang pertama. Terus kita punya lagi rumus yang kedua, yaitu pendekatan pengeluaran. Pendekatan pengeluaran ini menjumlahkan seluruh pengeluaran dalam perekonomian. Balik lagi, tadi diagram kegiatan ekonomi nih. Dari rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dari si pemerintah, rumah tangga luar negeri, itu semuanya pengeluarannya dimasukin ke dalam sini. Pendekatan pengeluaran. BTW, sebelumnya nih, kalian udah belajar tentang diagram kegiatan ekonomi kan? Apa kudu dibahas aja nih? Komen dong guys. Oh, udah. Berarti udah tahu lah ya, rumah tangga konsumen jadi apa di pasar input. Tahu kan? Rumah tangga konsumen jadi siapa di pasar input, guys? Penjual atau pembeli? Ada yang tahu nggak? Di dalam pasar input, guys, pasar input. Rumah tangga konsumen jadi siapa?
Oh, ada yang belum tahu. Jadi mungkin kita ke diagramnya dulu nih, biar tahu pendekatan income tuh dari mananya. Sebentar ya, aku keluar share screen dulu berarti. Ini kelihatan nggak diagramnya, guys? Dari Google. Kurang kelihatan, Kak. Kurang ya. Nah, ini mantap-mantap. Oke, nih. Kalau kita lihat di sini, tadi kalau misalnya kita ngomongin metode yang pertama, metode pendapatan, income. Nih, di sini. Tadi kan metode pendapatan katanya menjumlahkan nilai total atas balas jasa. Nilai total balas jasa atas faktor produksi. Maksudnya itu apa? Bentar. Nah, maksudnya ini kan rumah tangga keluarga ini konsumen ya. Dan di metode pendekatan pendapatan, penerimaan, ini makanya ini nih, pendapatan seluruh pendapatan yang diterima oleh rumah tangga konsumen atau rumah tangga keluarga. Pendapatan ini kan bisa dalam bentuk rent, bisa dalam bentuk wage, bisa dalam bentuk interest, bisa dalam bentuk profit. Itu tadi yang diomongin di metode pendapatan. Jadi fokus ke si rumah tangga konsumen. Sekarang kita ngomongin rumah tangga siapa tadi? Kedua. Rumah tangga. Metode pengeluaran. Nih, kalau metode pengeluaran itu dia ngomongin seluruh total pengeluaran dari setiap sektor nih. Ada rumah tangga konsumen, ada pemerintah, ada perusahaan, ada masyarakat luar negeri. Seluruh pengeluarannya mereka ini masuk ke dalam metode pengeluaran. Menghitung pendapatan nasional dengan metode pengeluaran. Rumah tangga konsumen ngeluarin apa? Konsumsi, yang C tadi. Terus pemerintah ngeluarin yang government, yang G. Terus perusahaan ngeluarin investasinya. Terus masyarakat luar negeri yang ekspor dikurang impor. Nah, jadi itu guys, awal mulanya si rumusnya itu dari si diagram ini. Kita lanjut ke PPT nih coba. Bersama enggak? Terus yang ketiga, ini pendekatan produksi. Berarti semua yang diproduksi oleh rumah tangga produsen. Seluruh jumlah produksi barang ataupun jasanya dimasukin dalam rumus yang sini. Nah, jadi itulah asal muasalnya dari si pendapatan nasional ini. Metode income dari kita fokus ke rumah tangga konsumen. Kalau metode pengeluaran, ini semua yang dikeluarkan oleh seluruh sektor yang dalam diagram kegiatan ekonomi itu, kalau pendekatan produksi, semua yang diproduksi oleh produsen itu. Sampai sini, ada yang bingung? Boleh dicerna dulu, guys. Oke, dipahami dulu ya, guys. Tarik nafas pelan-pelan. Kalau nggak ada yang bingung, aku lanjut. Gimana?
Nah, terus di pendapatan nasional nanti kita bakal sering banget tuh dengar yang namanya GDP, GNP. Apa sih artinya GDP, GNP itu? Jadi, GNP ini namanya Gross National Product, di mana dia fokus ke nasional, berarti nationality-nya yang dilihat. Misalnya kita Indonesia lah ya, kita contohin, berarti seluruh warga negara Indonesia kalau GNP. Mau dia ada di ujung dunia manapun, masuk ke dalam GNP. Dia mau di dalam Indonesia ataupun di luar, pokoknya masuk deh ke GNP. Bedanya lagi, kalau sama si GDP, GDP ini Gross Domestic Product. Kalau Gross Domestic Product, dia ngomongin domestik, berarti satu wilayah aja. Kalau kita ngomongin Indonesia, berarti negara Indonesia-nya nih tempatnya di sini. Siapapun yang ada dalam tempat ini, masuknya ke dalam GDP. Mau dia orang Indonesia, mau dia orang luar negeri, kalau misalnya dia ada di dalam tempat sini, dia masuk ke dalam GDP. Dan FYI aja guys, kalau misalnya negara berkembang, biasanya GDP-nya lebih besar daripada GNP. Kalau misalnya negara maju, biasanya GNP-nya lebih besar daripada GDP. Habis ini ada yang bingung nggak? Habis ini kita lanjut ke komponen lainnya selain GDP dan GNP. Paham? Oke, thank you, Nova. Oke, thank you. Nah, ini selanjutnya bakal dibahas sama Ijaz. Silahkan, ya. Oke guys, jadi kita lanjut ke komponen-komponen selanjutnya selain GDP dan GNP ya. Nah, di sini tuh kita bakal memahami gimana sih cara menghitung dari GDP atau Gross Domestic Product sampai DI atau Disposable Income. Nah, jadi kayak yang udah dipahami tadi, GDP itu kan Gross Domestic Product, yang mana yang dihitung tuh barang dan jasa yang ada di dalam negeri, baik itu WNA ataupun WNI. Nah, cara mendapatkan GDP itu sendiri, yaitu dengan menambahkan produksi WNA, warga negara asing yang ada di dalam negeri, ditambah dengan produksi WNI yang ada di dalam negeri. Karena kan tadi domestik ya, yang ada di dalam negara itu sendiri gitu. Nah, bedanya lagi sama GNP, GNP itu kan Gross National Product. Jadi dia enggak membedakan berdasarkan daerah, tapi berdasarkan nationality gitu. Nah, jadi cara menghitungnya itu dengan GDP, hasil GDP yang udah didapatkan tadi itu dikurangi produksi WNA yang ada di dalam negeri. Karena kan Gross National Product itu berdasarkan nationality kan. Nah, jadi WNA itu dikeluarin nih. Nah, ditambahkan dengan produksi warga negara Indonesia yang ada di luar negeri gitu. Jadinya kan emang semuanya warga negara Indonesia gitu kan. Gak ada yang warga negara asing. Nah, itu GNP. Nah, selanjutnya setelah dapat GNP nih, kita cari NNP dulu nih. NNP itu Net National Product. Nah, cara nyari NNP itu, GNP yang udah kita dapatin tadi, dari hasil pengurangan dan penambahan sebelumnya di sini, itu kita GNP-nya itu dikurangi dengan depresiasi atau penyusutan gitu. Jadi, hasil GNP itu dikurangi dengan penyusutan. Nah, dapat tuh NNP-nya. Nah, nggak sampai situ aja. Setelah dapat NNP-nya, kita lanjut ke NNI. NNI itu Net National Income. Nah, Net National Income ini caranya setelah dapat NNP dikurangi dengan pajak tidak langsung, lalu dapat nih NNI-nya. Setelah dapat NNI, kita lanjut lagi ke PI, Personal Income. Di PI ini, hasil NNI yang udah kita dapat tadi, itu ditambah dengan biaya transfer, lalu dikurangi dengan penjumlahan dari laba yang ditahan, iuran asuransi, terus iuran jaminan sosial, terus ada juga pajak perseroan. Nah, tapi enggak di semua soal atau enggak di semua case ini tuh lengkap. Ada laba ditahan, ada iuran asuransi, ada iuran jaminan sosial, ada pajak perseroan. Kadang-kala cuman ada misalkan laba yang ditahan atau iuran jaminan sosial. Nah, itu ditambahin dulu.
baru dikurangin sama hasil penjumlahan NNI ditambah biaya transfer. Kita cari deh DI-nya nih. Terakhir, disposable income. Nah, DI itu adalah pengurangan dari PI dikurang dengan pajak langsung. Nah, setelah PI ini dikurang dengan pajak langsung, dapat deh DI-nya. Jadi, dapat hasil akhirnya. Nah, jadi untuk menghitungnya itu nggak bisa loncat-loncat. Memang harus harus sesuai struktur. Jadinya dia ada tata caranya. Nggak bisa langsung dari GDP langsung dapat DI. Jadi harus satu-satu dicari GDP, GNP, NNP, NNI, terus PI, baru terakhir dapat DI hasil akhirnya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Boleh, tenang dulu, dicerna dulu. Baru nanti kalau ada yang mau ditanya, boleh ditanya ya. Kalau nggak ada yang mau ditanya, kita lanjut nih. Oh, tunggu, ada yang mau nanya nih. Kak, perbedaan pajak langsung dan pajak tidak langsung itu seperti apa ya, Kak? Ini nanti kayaknya bakal ini deh. Di akhir aja ya aku bahas. Karena kayaknya kalau simpelnya sih ya, simpelnya itu gini. Pajak langsung dan pajak tidak langsung kan. Kalau pajak langsung itu pembayarannya itu dibebankan kepada wajib pajak yang memang nama itu terdaftar sebagai penanggung pajak. Sedangkan pajak yang tidak langsung dapat dibayarkan oleh pemikul pajak yang berperan sebagai pihak pengganti yang diwenangkan untuk membayar pajak gitu. Jadi dia kalau pajak langsung itu emang dibebankan misalkan kayak kita, misalkan orang tua kita kan juga bayar pajak gitu kan, orang tua kita. Jadi emang kita terdaftar sebagai penanggung pajak. Nah, tapi kalau pajak tidak langsung itu dapat dibayarkan oleh pemikul atau penanggung pajak yang berperan sebagai pengganti yang diwenangkan untuk membayarkan pajak dari wajib pajak yang bersangkutan gitu. Jadinya enggak secara langsung gitu, bukan dia yang bayar pajak gitu. Mungkin seperti anak yang di bawah umur kan enggak dia langsung yang bayar pajak gitu kan, itu dibebankan kepada orang tuanya gitu. Oke, kita lanjut ya. Lanjut. Nah, oke. Selanjutnya ada distribusi pendapatan nasional. Nah, setelah kita tahu nih, kan pendapatan nasional kita sekian. Nah, ketika pendapatan nasional kita tinggi, bukan berarti distribusinya itu merata gitu. Bisa jadi tidak merata, atau bisa jadi juga merata gitu. Karena kan jumlah yang besar itu tidak membuktikan bahwasanya pendapatan nasionalnya itu udah adil nih pembagiannya, semua udah dapat, jadi udah sejahtera semua masyarakatnya, kan enggak. Nah, jadi ada cara mengukur distribusi pendapatan nasional. Nah, pertama itu dia ada kurva Lorenz. Nah, dari kurva Lorenz ini kita bisa lihat ada garis diagonal yang miring, garis diagonal yang membelah kurva itu. Terus ada garis cembung di depan dari garis diagonal itu, gitu kan. Nah, gunanya dua garis ini apa? Ketika garis cembung bergerak lebih jauh dari semakin jauh dari garis diagonal, berarti distribusi pendapatan nasional itu makin tidak merata. Nah, tapi kalau garis cembung ini makin dekat, makin rapat dia ke garis diagonal, maka distribusi pendapatan nasional itu dinilai semakin merata. Nah, untuk mengetahui apa namanya ini koefisiennya, kurva Lorenz ini ada namanya indeks atau koefisien Gini. Nah, dari kurva ini kita bisa menghitung luas daerah X. Ini kan ada X yang dibuat di sini di kurvanya ada X. Nah, luas daerah X-nya ini dari garis diagonal terus garis cembungnya ini itu tuh dibuat, nanti biasanya ada luasnya. Kalau di soal dia ada luasnya gitu kan, luas X ini berapa gitu kan.
Nah, ada luasnya berapa? Nah, nanti luasnya itu dibagi luas segitiga. Luas segitiganya itu yang ada di sini. Gitu. Dari garis diagonal ini, terus turun ke yang digaris cembung. Itu dia garis luas segitiganya. Jadi, luas daerah X itu dibagi luas segitiga, nanti dia dapat koefisien atau angka yang rentangnya itu dari 0 sampai 1. Kalau koefisien gini itu memang 0 itu 0%, 1 itu berarti udah 100%. Jadi dia rentangnya dari 0, terus nanti 0,1, nah 0,2, 0,3, dan sampai 1. Nah, ntar ya, ini ada yang nanya, ntar kita bahas ini dulu ya. Nah, kalau gininya itu H0, pembagian pendapatan itu berarti merata secara sempurna. Nah, kalau koefisien gininya itu 0, lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 0,4, berarti pembagian pendapatan itu relatif merata. Nah, kalau dia lebih besar daripada 0,4 dan lebih kecil daripada 0,5, itu berarti dia distribusi pendapatan, pembagian pendapatan itu, ketidakmerataan itu relatif rendah gitu. Jadi ketidakmerataan pembagian pendapatan itu rendah. Jadi dia tidak merata tapi masih rendah gitu. Belum tinggi. Nah, kalau lebih besar daripada 0,5 dan lebih kecil daripada 1, ketidakmerataan pembagian pendapatan itu tinggi gitu kan. Tadi kan masih rendah. Nah, kalau udah dia lebih kecil daripada 1, berarti dia tuh udah relatif tinggi. Nah, kalau koefisien gininya itu sama dengan 1, ketidakmerataan pembagian pendapatan itu sempurna. Berarti emang sama sekali nggak merata gitu. Nah, ada yang mau ditanya nggak, guys? Oh, ini ada yang nanya tadi ya. Contoh dari kurva Lorenz gimana, Kak? Contoh gimananya nih? Contoh soalnya. Biasanya sih kalau kurva Lorenz itu pertanyaannya nggak jauh-jauh dari cara baca kurva Lorenz itu sendiri. Misalkan, nanti kan dia, nanti gini nih, dia ada, ya nanti dia digambar kurva ini. Nanti biasanya yang bergerak itu garis yang cembung gitu kan. Nah, nanti dari garis itu, dia biasanya ada yang jauh, gini kan, ada yang jauh. Nanti dia makin dekat gitu. Nah, nanti kita disuruh jawab nih. Nanti kita bisa jawab kalau bahwasanya kalau dia makin dekat berarti makin merata dong distribusinya gitu kan. Nah, kalau dia makin jauh berarti makin tidak merata distribusinya. Oke, saya bisa kok, bisa. Boleh dirimu dan aja. Oke, wait ya, kita ganti ya. Kelihatan kan ya? Oke, kita lanjut tadi sampai sini ya kan. Nah, jadi kurva Lorenz ini sama indeks koefisien gini ini itu tuh apa ya, saling berhubungan gitu. Nah, koefisien gini ini gunanya untuk menjelaskan kurva Lorenz itu gitu loh. Jadi kalau mau ngitung indeks atau koefisien gini dari kurva Lorenz yang udah disediakan. Karena komponennya itu ada di kurva Lorenz kayak gini kan, ada X, X-nya itu kan luas dari X ini kan, nah adanya tuh di kurva Lorenz ini. Nah, luas segitiganya tadi itu dari sini. Ini kan garis diagonal turun. Nah, ini tuh luas segitiga. Luas segitiga ini. Jadi X ini dibagi sama luas segitiga ini semua. Nah, ada pertanyaan nggak lagi? Kalau nggak ada pertanyaan, biar kita lanjut.
Salah satu Kak, salah satu upaya pemerataan distribusi pendapatan itu kan ada yang namanya meningkatkan aset kaum miskin. Kalau tidak, itu ada kaitan dengan land reform. Nah, itu maksudnya gimana ya, Kak? Cara nyari luas daerah X ini gimana ya, Kak? Oh, ini nanti yang siapa nih? Blue yang ini nanti aku jawab di akhir aja ya, karena nanti agak panjang sedikit biar nggak bingung. Nah, untuk yang Nana kan nanya cara nyari luas daerah X itu gimana, Kak? Nah, biasanya kalau kita disuruh cari indeks atau koefisien gininya itu biasanya luas daerah X sama luas segitiga itu dikasih tahu gitu. Jadi kita bisa dapat koefisien gininya atau indeks ini. Oke. Kita lanjut ke quiz time. Oke, guys. Nah, jadi setelah penjelasan dari Sasha dan aku, jadi kita bakal ada quiz time. Nah, dimohon untuk aktif ya, guys. Tunggu ada yang nanya nih. Kak, untuk luas segitiga itu literally dikasih luas kurva Lorentz sebesar gitu. Iya, biasanya di gambar kurvanya itu nanti ada luasnya gitu. Ada luas dari, maksudnya dari ini nanti kita hitung gitu. Nanti kita bagikan dengan luas daerah X tadi. Oke, lanjut ya. Ini gampang-gampang kok pertanyaannya. Jadi, kalau bisa jawab, dimohon untuk jawab. Oke. Nah, pertanyaan pertama. Dengan menggunakan pendekatan pengeluaran, besar pendapatan nasional suatu negara dapat dihitung dengan, nah tadi kan ada tuh cara ngitungnya tuh dengan 3 pendekatan. Nah, kalau menggunakan pendekatan pengeluaran, besar pendapatan nasional suatu negara dapat dihitung dengan, ayo, ini bisa jawab nggak? Yang C bukan, Kak? Yang C ada jawab, yang B. C, ayo yang mana? B atau C? Nah, iya, ada bener nih banyak yang jawab. Jawabannya itu yang C ya, guys. Karena kan kalau pendapatan pengeluaran itu, dia rumusnya itu pendapatan sama dengan konsumsi ditambah investasi, ditambah government, terus ditambah pengurangan dari ekspor dikurang impor. Nah, kalau yang B itu gimana, Kak? Kalau yang B itu kan tadi kalau pendapatan sama dengan R itu kan sewa, W itu upah, I itu bunga, terus P itu profit atau laba gitu kan. Nah, itu kan menggunakan pendekatan pendapatan gitu. Pendekatan income yang tadi kalau di PPT pendekatan income namanya, atau pendekatan pendapatan gitu kan. Nah, kalau pendekatan pengeluaran itu jawabannya itu yang C. Nah, kalau yang A gimana? Kalau yang A ini kan kalau sekilas kita lihat kan dia jumlah produksi barang dan jasa. Pasti bakal mikir kalau itu tuh jumlah kalau itu menggunakan pendekatan produksi. Tapi perlu diperhatikan kalau di pendekatan produksi tadi itu tuh jumlah barang dan jasa itu ada pembaginya. Pembaginya itu P1 dikali Q1 ditambah P2 dikali Q2 gitu. Jadinya dia ada pembaginya, nggak bulat-bulat, cuman jumlah produksi barang dan jasa gitu kan. Nah, kalau yang D itu jumlah investasi itu nggak ada ya. Jadi yang ada tuh yang benar dari A, B, C, D ini cuman B sama C. Nah, untuk dari pertanyaan ini jawabannya benar itu yang C. Oke, kita lanjut ya. Oke, pertanyaan nomor 2. Pendapatan nasional yang dibagi dengan jumlah penduduk dan sering dijadikan sebagai indikator kesejahteraan disebut, ada yang bisa jawab nggak? Ayo, dijawab. Ini pada ada yang jawab A, ada yang jawabannya lain nggak? Ya, ini udah banyak banget ya. Pada jawab A, dan jawabannya benar yang A. Karena pendapatan per kapita itu ada pendapatan nasional, kan pendapatan nasional itu dia pendapatan oleh pemerintah gitu kan. Lalu
dia kan baru bulat-bulat pendapatan. Nah, pendapatan per kapita itu kita kan gunanya untuk mengetahui nih kesejahteraan penduduk dari negara tersebut gitu kan. Jadi udah ini dengan pendapatan segitu udah sejahtera belum? Nah, untuk mengetahuinya itu pendapatan nasional itu dibagi dengan jumlah penduduk yang ada di suatu negara tersebut. Nah, nanti hasil dari pembagian tersebut itu dapat dilihat nih, udah sejahtera belum masyarakat di negara tersebut. Nah, jadi jawabannya itu yang A. Oke. Kita lanjut ke question 3. Nah, ini juga gampang nih. PDB dihitung berdasarkan hasil produksi. Bisa jawab nggak? Ayo. Udah jawab. Bisa jawab nggak, guys? Udah banyak nih yang jawab. Ada jawaban lain nggak? Benar-benar. Nah, bener nih pada jawab D, Kak, D. Oke, jadi jawabannya itu benar ya guys, itu D. Kenapa? Kita balik lagi nih, PDB itu apa sih? Nah, tadi dari awal presentasi mungkin nggak ada disebutin apa itu PDB, tapi PDB itu bahasa Indonesianya dari GDP. Bahasa Inggrisnya kan GDP, Gross Domestic Product. Kalau di bahasa Indonesia kan jadi Produk Domestik Bruto. Nah, jadi PDB itu sama dengan GDP. Nah, tadi GDP itu apa? GDP itu kan Gross Domestic Product, domestik. Yang ditekankan itu domestiknya. Bahwasanya mau dia WNA, mau dia WNI, yang penting dia ada di negara tersebut. Gitu. Ada di dalam negara tersebut. Nah, jadi jawabannya itu benar yang tadi udah disebutin sama adik-adik sekalian, kalau jawabannya itu siapapun yang ada di dalam satu negara. Terserah dia mau WNA, mau WNI, yang penting dia ada di negara tersebut. Gitu kan. Nah, kalau yang A, warga negaranya di luar negeri. Nah, warga negaranya yang ada di luar negeri, berarti kan itu kewarganegaraan, nationality. Berarti harusnya GNP atau PNB bahasa Indonesianya. Nah, kalau warga negaranya di dalam dan di luar negeri. Nah, sama juga tadi kayak yang A. Berarti itu dia masuknya ke GNP atau ke PNB. Yang C, warga negara asing di dalam negeri. Nah, itu kan ini benar. Dia warga negara asing ada di dalam negeri itu dia termasuk dalam PDB. Nah, tapi kan cuman itu gitu loh. Harusnya warga negara asing ataupun warga negara Indonesia yang ada di dalam negeri. Nah, jadi yang lengkap itu jawabannya yang D. Siapapun yang ada di dalam satu negara. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Kalau enggak, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Oke, kita lanjut ya. Nah, pertanyaan 4 nih. Pertanyaan 4. Persen kumulatif penerima pendapatan. Ada yang bisa jawab? Ini ya, kurva Lorenz, guys. Jadi maksudnya, kan ini ada kurvanya. Jadi kalau kalian bisa pernyataan-pernyataan ini, mana yang benar gitu. Keren-keren banget nih, pada benar nih jawabannya. Nah, udah pada benar ya, langsung aja kita bahas. Jadi pada jawab D. Kita lihat nih, pendapatan pedagang dan PNS semakin merata. Ini pada jawab D kan ya. Kita bahas satu-satu dari atas, dari A. Nah, di sini dibilang pendapatan buruh dan petani semakin merata. Nah, perlu kita telah lagi. Jadi, ini terus tadi ada yang nanya kan, gimana contoh soal kurva Lorenz. Ini contohnya gini ya. Nah, terus kita bahas, ini kan garis diagonal nih, garis diagonal yang sebagai tolak ukur dari garis-garis cembung yang ada di depannya. Yang A, pendapatan buruh dan petani semakin merata. Kita lihat buruh dan petani. Nah, buruh dan petani ini kan semakin jauh dia. Semakin jauh dari garis diagonal ini.
Kan dia paling luar, yang ketiga dan keempat. Harusnya dia nggak semakin merata, dia semakin tidak merata. Nah, jadi yang A ini udah pasti salah, ya kan? Terus yang B, pendapatan pedagang dan PNS semakin timpang. Kalian nih, pedagang dan PNS. Loh, dia kan makin dekat nih, dibanding buruh dan petani. Harusnya tidak semakin timpang, harusnya semakin merata. Jadi yang B ini salah. Nah, yang C, pendapatan petani lebih merata daripada pedagang. Nah, kita lihat petani di mana? Petani di paling luar, yang keempat. Pedagang yang paling pertama di dalam. Nah, berarti harusnya pedagang itu lebih merata dibanding petani. Jadi harusnya petani ini tidak lebih merata daripada pedagang karena dia makin jauh, berarti makin timpang gitu kan. Nah, jadi yang C ini salah. Nah, jawabannya yang D. Yang kalian semua jawab tadi kan pendapatan pedagang dan PNS semakin merata. Nah, kalau kita lihat kan di sini pedagang dan PNS itu makin dekat ya ke garis diagonalnya ini. Makanya pendapatan pedagang dan PNS itu semakin merata. Nah, jadi jawabannya yang D. Sampai sini udah ngerti? Ada yang mau ditanya? Kalau nggak ada yang mau ditanya, kita lanjut. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini, question 5. Suatu negara diketahui memiliki PNB atau GNP, Produk Nasional Bruto, sebesar 100 miliar dolar. Ini dolar, ini rupiah, pokoknya 100 miliar gitu lah kan. Sedangkan faktor mendapatkan neto luar negeri diketahui sebesar 20 miliar. Maka PDB atau produk domestik bruto negara tersebut adalah, jawabannya bisa nggak yang tahu? Ada yang tahu tidak? Yuk. Ayo. Pada ada yang jawab apa nih? Ada A 80. Ada pendapat lain nggak? Ayo. Nah, langsung aja ya kita bahas. Mungkin yang ini yang jawab A, yang jawab 80 bisa jelasin nggak kenapa jawabannya A gitu? Ayo, harus berani berpendapat dari jawabannya. You guys. Nah, Nino, Faulia, PNB dikurang 20. Kenapa gitu? Coba jelasin. Boleh on mic. Kenapa PNB-nya harus dikurang 20 gitu? Tadi di rubriknya gitu Kak lihatnya. Ayo yang lain. Harus bisa mempertanggungjawabkan jawabannya. Ayo. Oke, kita bahas aja langsung ya. Suatu negara diketahui memiliki PNB. PNB itu apa? PNB itu kan berarti dia berdasarkan kewarganegaraan. Jadi warga negara Indonesia yang ada di Indonesia ataupun warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. Nah, sebesar berapa PNB-nya itu? 100 miliar. Kan? Sedangkan faktor produksi neto luar negeri itu diketahui sebesar 20 miliar. Maka PDB atau produk domestik brutonya itu berapa? Nah, udah bener nih. Jadi jawaban teman-teman kan, jawabannya itu yang A. Kenapa? Karena kan PNB-nya itu 100 gitu kan. Nah, PNB-nya itu dari PNB tadi itu atau GDP itu dikurangi 20
miliarnya. Anjani. PDB. Jadi artinya Anjani. Siapa ya guys? Boleh di mute dulu. Nah, jadi PDB-nya itu dapatlah yang A, yang 80 miliar. Tuh. Nah, sampai sini ada pertanyaan sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya yang bakal dibahas sama Sasha. Kalau nggak ada, ya kita lanjut. Sasha masih di sini nggak? Sasha. Nah, boleh lanjut. Oke. Nah, ini kalau misalnya soal nomor 6 dan seterusnya nanti ada 3 soal, itu bakal esai. Jadi kalau kalian pengen ngerjain dulu, silahkan. Pakai, bentar, ini annotate aku kelihatan nggak, guys? Kan ya? Kelihatan, Cak? Oke. Boleh dikerjain dulu, guys. Ntar kalau misalnya kalian udah ketemu jawabannya, share di chat. Ada yang udah dapat? Ya. Ada yang udah nemu belum, guys? Jawaban nomor 6. 39. Oke. Keren. Oke, mantap. Jawabannya sama semua ya. Ya, mantap, guys. Keren deh. Siapa tadi? Yang udah jawab? Denisa, Blue, dan Sunny. Thank you so much ya, guys. Terima kasih banget. Nah, Oci, thank you, Oci. Yang kita bahas ya, karena udah banyak yang bisa nih. Jadi, metode pendapatan. Berarti semua yang didapatkan oleh rumah tangga konsumen. Y sama dengan ada rent, ada upah, ada interest, ada profit atau laba. Keren, kalau misalnya kita lihat di soal, ada namanya sewa tanah. Cak, ini aku apa? Share screen sendiri kali ya, Cak ya? Bisa nggak, Cak? Bentar. Bisa share screen sendiri nggak, Cak? Jadi mau share screen sendiri? Ya boleh deh. Oh, ya soalnya udah, agak nge-lag gitu nggak sih annotate-nya? Iya. Nah. Tapi katanya nih, host disabled participant screen sharing. Boleh di-ablein nggak? Di-ablein tuh apa? Masih disable.
Maaf, kenapa ya, Kak? Ini tes suaraku kedengeran nggak? Dengar. Jelas, Kak. Ini hostnya minta tolong dong di able participant screen sharing-nya. Soalnya aku nggak bisa share screen. Coba dicoba lagi, Kak. Oke, Oke. udah bisa. Thank you. Sama ya, sorry. Nah, lanjut. Sorry ya guys. Ntar kalau suara aku ngeles, bilangin ya, internetnya kadang suka nggak jelas. Jadi, kita menggunakan metode pendapatan. Rumusnya tadi ada trend, ada juga wage, ada juga interest, ada juga si profit. Kalau misalnya kita cari, pertama rent. Rent ini Indonesia sewa. Berarti kita masukin nih 9.250.000. Habis itu kita punya lagi yang namanya wage. Wage-nya berapa? Wage itu kan upah ya. Upah, gaji sama aja. Wage-nya 15 juta. Yang ini nih, yang atas. Nah, itu ditambah 15. Ini 0 dan 3-nya. Kita hilangin dulu ya. Lanjut. Ada yang namanya I. I di sini, kalau dalam metode pendapatan, bukan harus. Artinya adalah interest, bukan investasi. Jadi, ini ngeceh banget ya. Jangan sampai lupa deh pokoknya. Karena investasi itu merupakan pengeluaran, bukan apa yang kita dapetin. Jadi, interest itu Indonesia-nya bunga modal. Kita masukin deh. Ditambah lagi 3.500. Habis itu, terakhir kita punya namanya P, profit. Profit itu sama kayak laba, untung, sama aja namanya. Keuntungannya berapa di sini? Dapat nih. Keuntungannya 12. 12.0. Oke. 0, 0, 0. Nah, ini kalau misalnya kita hitung, itu jawabannya sama kayak yang tadi teman-teman jawab. 3, 9, 7, 50. Baru nomor kita masukin. Nah, jadi pendapatan nasional yang kita dapat pakai metode pendapatan ini sebesar segini. Nah, gimana guys? Ada yang bingung? Tapi tadi udah pada bener ya? Mantap sih. Aku bersihin dulu deh. Kita lanjut ke soal ke-7 berarti kalau misalnya nggak ada yang pengen. Nah, ini juga hitung-hitungan. Ada yang mau coba dulu nggak? Ayo, silakan. Metode pengeluaran. Kayak gimana tuh pengeluaran? Kalau misalnya kalian udah nemu jawabannya langsung di fill guys.
Kalau kita pakai metode pengeluaran, berarti semua pengeluaran yang ada dalam sektor ekonomi, mau dari si rumah tangga konsumen, mau dari si rumah tangga produsen, mau dari si pemerintah, mau dari si rumah tangga luar negeri, semua pengeluarannya ditambahin ke dalam sini. Kira-kira apa jawabannya kalau dihitung-hitung? Yang bisa jawab boleh spill, guys. Mantap. Udah banyak, guys. Oke. Sebagai jawab Dani, Oci, Orenia, Nana. Di sini jawabannya sama ya semuanya ya, benar. Jadi, kalau misalnya kita bahas nih, cara ngitungnya tadi, metode pengeluaran. Ada si konsumsi masyarakat, ditambah investasi, ditambah pengeluarannya government, pemerintah, ditambah neto ekspor. Ada ekspor dikurang impor. Oke, kita masuk ke soal. Pertama, konsumsi. Konsumsi ini berarti konsumsi masyarakat. Kita dapat 80. Ini C-nya. Sini kita masukin. Ini berarti 80. C udah kita dapat. Sekarang kita cari I-nya. Yang mana tuh I? Investasi. Investasi sebesar 75. Karena aku nggak konsisten banget. Ngebulatin yang di atas, dibulatin angkanya, di bawah dibulatin huruf. Nah, 75. Ini kita masukin lagi dalam yang udah kita ketahui. 75 titik 000. Lanjut. Udah kita tahu C sama I, sekarang kita masuk ke G. Government. Government itu sama aja kayak pengeluarannya pemerintah atau pengeluaran negara. Di soal yang mana? Yang ini. 250 katanya. Oke. Kita masukin deh lagi ke sini. Ditambah 250. Terus kita tambah lagi ekspor dikurang impor. Ini ekspornya 50, impornya 35. Langsung kita tambah aja kali ya di sini ya. Kita tambah. Kurang aja di sini. Jadinya 15. Kita masukin lagi deh ke dalam yang ini, di atas ini. Jadi tadi 15. Nah, kalau misalnya kita jumlahin semuanya, ini hasilnya sama yang teman-teman tadi udah jawab. Berapa tadi jawaban teman-teman? 420. Ya. Oke, jadi jawabannya adalah 420. Ya Allah. 420 juta. Oke, sampai sini ada yang bingung nggak? Oh, udah mantap semua. Ini gampang lah ya. Tinggal
tambah, kurang. Tinggal ingat rumus, selesai. Lanjut, oke. Soal terakhir nih guys. Nah, nomor 8. Panjang nih. Berarti kita tadi masukin dari GDP, masukin ke GNP, NNP, NNI, PI, sampai ke disposable income atau pendapatan bersihnya. Kira-kira berapa? Ada yang pengen nyoba itu enggak? Panjang nih, walaupun gampang. Kakak aja Kak langsung. Kenapa? Langsung aja. Mau langsung dibahas? Oke. Coba dulu. Oh, pengen nyoba dulu. Oke, boleh. Silakan, aku tunggu yang pengen nyoba. Pokoknya tadi stepnya dari sini ya. GDP, ke si GNP, ke si NNP, ke si NNI, ke si PI, ke si DI. Berapa jawabannya? Tadi yang pengen nyoba jawab, ditunggu ya. Gimana? Apakah sudah ada yang dapat? Oke. Masukin rumus-rumusnya dulu ya. GNP. Tadi GNP itu apa? GDP yang dikurangi neto. Luar negeri. Oh ya, tadi yang lagi pengen nyoba, nanti kalau misalnya udah selesai, boleh langsung di chat aja. Tapi aku lanjutin ini dulu ya, dari GNP ya. Mulai dulu ya. Oke. GNP. Kita udah tahu nih, di dalam dia soalnya. GDP-nya 13.400 dikurang neto luar negeri. Neto luar negeri itu berarti WNA dikurang, maksudnya WNA yang ada di dalam sini dikurang WNI yang ada di luar sono. Sebesar 400. Berarti
Kalau misalnya 13.400 dikurang 400, kita dapat GNP-nya. Nah, ini masih gampang ya, GNP. Setelah GNP, kita nyari NNP. NNP rumusnya tadi apa? GNP dikurang berapa? Tadi NNP itu dikurang siapa? Ada yang tahu nggak? Kalau NNP, bukan NNI. Yes. Selo. Yes. Benar, penyusutan. Atau depresiasi sama aja. Penyusutan. Kita tadi ketahuin GNP-nya 13. Dikurang penyusutan. Oh, ada nih penyusutan barang modalnya sebesar 240. Kurang 240. Hasilnya, ini kita cepat aja ya, langsung 12, 7, 60. Udah kita dapat NNP. Kita lanjut ke NNI. NNI tadi dikurangin sama siapa guys? Ada yang tahu nggak? Ingat nggak? Dikurang siapa? Ditambah sama siapa? Kalau NNI. Yes, betul. Selo, dan siapa? Mana juga. Oke. Jadi, NNI itu ditambah sama subsidi dikurang sama PTL. Jadi NNP yang udah kita aja NN 1.160 dikurang pajak tidak langsungnya berapa? Oh, 1.500. Kita masukin 1.500 ditambah subsidi. Kira-kira ada nggak sih subsidinya di sini? Sub. Oh, nggak ada. Jadi ditambah nggak ada. Kita kurang aja. Ada komponen yang nggak berusaha. Ini aja. 60. Ini baru dapat. Ingat gak guys? Kalau PI ditambahin siapa tuh? PI dikurang sama siapa ya? Ya, ditambah transfer payment. Dikurang sama banyak lain iuran. Lengkap banget sih. Oke. Jadi, personal income. Income didapatkan oleh personal. Adalah NNI ditambah biaya transfer atau transfer payment, TP, dikurang. Ya, macam-macam lah. Laba ditahan, iuran-iuran, pajak perseroan, bla bla bla. Oke. Nah, tadi kita dapat nih NNI-nya 11.260 ditambah. Apakah ada transfer payment di sini? Oh, ada nih paling bawah nih. 250 ditambah 250.
Oke. Kurang siapa aja? Pertama, ada iuran asuransi. Mantap. Ini kita giniin. Ada siapa lagi? Laba ditahan. Ada masuk. Pajak perseroan juga termasuk ke dalam PI. Oke. Berarti 3 ini nih. Kalau kita tambah 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 800. Kita masukin deh ke dalam rumus yang tadi. Dikurang 800. Dikurangin sama si ini nih. Embel-embel macam-macam, iuran, laba, pajak, lalala. Kita dapat berapa hasilnya? Biar cepat, 10, 7, 10. Oke, kalau misalnya aku salah ngitung, sekarang udah kita dapat PI, langsung ke langkah terakhirnya. Jadi kita bisa bernapas lega, udah nyampe mentok. Disposable, si pendapatan yang bisa kita belanjakan, yang udah bersih banget tuh, kayak gimana? Dia kalau udah bersih banget, berarti personal income dikurangin sama ini, pajak langsung. Dan juga di situ emang sisa pajak langsung doang ya. Nah, personal income-nya 10.710 dikurang pajak langsung 8. Berapa hasilnya? 9.110. Nah, tadi yang udah nyoba ngitung gimana? Terus ini ada yang bingung nggak? Udah mantap. Gampang sih sebenarnya pendapatan nasional mah ya. Pokoknya kalau misalnya nguasain ini, mendingan dikuasain banget guys, karena masih banyak materi ekonomi sulit yang menunggu guys. Jadi kalau misalnya ini tuh, kalau menurut kalian gampang, dipegang lah. Jangan sampai kayak, gampang disepelein ya tiba-tiba. Kalau subsidinya nggak ada, nggak masalah. Ya, udah, gini aja. Kagak apa-apa kalau misalnya nggak ada. Nah, sampai sini, selesai guys. Oh ya, Syah. Boleh balik ke ini nggak? Question nomor 5 dulu tadi. Kayaknya silap. Nah, yang ini tadi itu kan jawabannya 80. Ternyata kan, ini kan yang banyak kan PDB-nya kan ya. Nah, kalau PDB itu misalkan dia ada neto luar negeri, PDB-nya, PNB-nya itu dikurang dengan ditambah dengan neto luar negerinya. Kalau yang dicari PDB. Tapi misalkan yang dicari PNB, berarti PDB-nya baru dikurang. Nah, tapi kan di sini yang dicari PDB ya, produk domestik bruto. Berarti dia ditambah dengan neto luar negeri. Neto luar negeri itu kan selisih dari negara Indonesia yang ada di luar dengan warga negara asing yang ada di dalam Indonesia gitu kan. Nah, jadi dia kalau yang dicari itu PDB, dia tuh ditambah, bukan dikurang. Kecuali yang ditanya tadi PNB, baru dia dikurang. Karena ini PDB berarti kan 100 miliar ditambah dengan 20 miliar. Berarti hasilnya 120 miliar yang C. Oke. Oke, Jack. Thank you so much. Bentar. Tadi ada ini deh, ada pertanyaan yang belum aku jawab, bentar ya. Iya. Mana ya di atas? Wait. Yang land reform itu kalau nggak salah. Mana dia pertanyaan dia.
kita itu harus meningkatkan aset kaum miskin. Jadi maksudnya mensejahterakan kaum miskin itu. Nah, tadi pertanyaannya ada kaitannya sama land reform. Nah, itu maksudnya gimana, Kak? Nah, land reform ini itu tuh dia atau kalau di bahasa Indonesia kan kayak reformasi tanah gitu. Maksudnya kan kalau di Indonesia dulu ada konsep yang landlord atau tuan tanah dengan pekerja gitu kan. Nah, tujuan dari land reform ini untuk merombak itu gitu loh, merombak struktur yang ada dalam pertanahan itu. Jadi nggak ada lagi tuh, maksudnya nggak ada lagi tuh budak-budak yang, maksudnya pekerja-pekerja yang diperbudak oleh landlord gitu. Supaya apa? Supaya petani-petani itu, masyarakat miskin itu, kaum miskin itu bisa lebih sejahtera gitu. Nah, jadi pertanahan ini, land ini perlu direform, harus ada reformasi gitu. Nggak bisa stuck dengan konsep Indonesia yang dulu. Konsep Indonesia kan dulu seperti itu, ada unsur feodalnya. Nah, tujuan dari land reform ini untuk menghapuskan kefeodalan itu agar para petani ini juga sejahtera gitu. Jadinya makin rata lah distribusi pendapatan yang ada di Indonesia. Jelas nggak? Mau tanya lagi? Penyiapan. Walah, baik Kak. Oke, sama-sama. Oke. Ada yang mau tanya lagi? Boleh ditanya. BTW guys, itu aku naruh ada flashcard. Kalau misalnya pengen review rumus-rumusnya, efektif sekali flashcard. Oh, sama-sama guys. Mungkin kalau nggak ada yang mau ditanya lagi, boleh. Dokumentasi. Nah, apa? Foto. Oh iya, foto benar. Wait, Lupa deh. belum keluar. Kita dokumentasi dulu ya guys. Boleh yang bisa on cam, boleh on cam. Nggak harus nampak muka juga nggak apa-apa. Catatannya mungkin boleh ditunjukin di mana kameranya. Boleh on cam guys, biar kita dokumentasi. Ayo. Kita foto sama si Blue aja ya. 1, 2, 3. Oke, mantap. Selesai ya.